Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad Al-Fatih Channel. Nah, kita akan melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu kitab Riyadul Badi'ah. Semoga bermanfaat. Dan video ini itu dibuat hanya untuk pembelajaran Qobalah. Berarti sebelum kita memulai pengajian atau memulai kitab, kita kirimkan Fatihah kepada mu'alifil kitab, yaitu Syekh Hasbullah. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan serta diterima amal ibadah kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, tidak usah lama-lama. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin. Faslun al-hayawanatu kulluha tanjisu bi mautiha ilal adamiyya was samaka wal jaroda wal ma'kul al-madhuha wal ma'kulu al-madhuha in zubiha zabhan syar'iyan wa juluduhu tadhiru. Seluruh hewan itu menjadi najis sebab matinya, kecuali manusia serta ikan, belalang, wal ma'kul, dan hewan-hewan yang boleh dimakan yang disembelih dengan sembelihan yang sesuai dengan syariat. Sedangkan kulitnya itu suci yang disebabkan dengan disamak, baik zohirnya, bagian luarnya, dan batinnya dalamnya. Ila jildal kalbi wal khinziri wal mutawallidi minhuma aw min ahadihima walau ma'a hayawani tohirin. Kecuali kulitnya anjing dan babi dan hewan yang terlahir dari salah satu keduanya, atau dari salah satu keduanya, walaupun bercampur atau hewan yang hasil perkawinan silang, babi dengan anjing ataupun babi dengan hewan yang suci ataupun babi dengan hewan yang suci, maka hewan yang dilahirkan dari perkawinan silang itu dihukumi tetap najis. Wa idza dubiqo al-jildu walam yughsal ba'da dabghihi sara mutanajisan. Dan apabila kulit itu disamak dan tidak dibasuh setelah disamaknya, maka jadilah kulit itu mutanajis, alias kulit yang terkena najis. Fala yahilu isimaluhu, maka tidak diperbolehkan memakainya ketika masih basah, ma'arutubah. Wala tasihu as-sholatu ma'ahu illa ba'dahu ghuslihi, dan tidak sah sholat memakai kulit itu kecuali setelah disucinya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nawaqidul wudu'i. Bab ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nawaqidu arba'atun. Sesuatu yang membatalkan wudu itu ada 4. Al-awwalu khuruju syai'in minnal qubuli aw duburi wa in kharaja qahran wa kana zahiran ila mani syakhsi al-khariji minhu awal marratin. Perkara-perkara yang membatalkan wudu yaitu yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubul, dari jalan kencing, au dubur, atau dari jalan dubur, dari jalan belakang. Wa in khurija, walaupun keluarnya itu secara paksa, dan sesuatu merupakan sesuatu yang suci, kecuali maninya seseorang yang keluar dari kubul. Ketika pertama, wasani zawalu tamyiz bijununin au sukrin au marudin au naumin ila man nama mumakkinan maq'adahu mim maqarihi. Yang kedua adalah seseorang yang tamyiz, zawalu tamyiz, hilang kecerdasannya dengan sebab gila, mabok, sakit, ataupun tidur, kecuali tidurnya seseorang yang menetapkan pandatnya kepada tempat duduk.
Wasalisu mulamasatur rajuli lil mar'atil ajnabiyati min ghairi ha'ilin baina jildayhima walau kana kullu minhuma haroman aw hasolat al mulamasatu bi ghairil ikhtiyari wa yang taqidu biha wudu'u kullin minhuma. Yang ketiga yang membatalkan wudu yaitu bersentuhannya seseorang laki-laki dan perempuan di mana mereka itu bukan merupakan dari saudaranya, min ghairi ha'ilin, tanpa adanya penghalang di antara dua kulit mereka atau di antara kulit mereka. Yang selanjutnya walau kana minhuma, walau kana minhuma haroman, walaupun keduanya merupakan orang yang sudah tua, sangat tua. Al hasolat mulamasatu bi ghairil ikhtiyar, dan bersentuhannya dengan tanpa sengaja, dan wudunya batal. Wayan takidu biha, dan wudunya itu batal dari wudu keseluruhannya, baik perempuan maupun laki-lakinya. Warabi'u masu kubulil adami au khalqati duburihi bibatnil kafi ilaha ilin walau ma'asawi awil ikrah. Yang keempat yang membatalkan wudu yaitu memegang kubulnya anak Adam. Kubul itu bagian depan, au khalqati duburihi, atau bundaran atau alat bulat-bulatannya dubur, dengan batinnya tangan tanpa adanya penghalang, walaupun dia itu lupa atau dipaksa. Wayang taqidu bi wudu'ul masi faqat ila ingkanal masu bainar rajuli wa unsa ajnabiyati fayang taqidu bihi wudu'uhuma kama sabaqa. Dan yang batal itu ketika menyentuh dubur itu hanya orang yang menyentuh dubur atau kubulnya saja, kecuali yang menyentuh itu, yang bersentuhan itu gitu. Kecuali yang bersentuhan itu laki-laki beserta perempuan. Maka batal keduanya seperti halnya keterangan yang telah lewat. Jadi batalnya itu bukan ada sesuatu yang lain, yaitu yang disebabkan oleh mulamasah, bukan hanya masuk kubul saja gitu. Wa yahrumu bil hadasil asghar as-salatu wa tawafu wa mashu mushafi hatta kaisahu wa sundukuhu ma dama fihi. Diharamkan sebab hadas kecil, salat, tawaf, mengusap mushaf sehingga samping-sampingnya, wadahnya maksudnya, wasunduk di kotaknya selagi mushafnya itu masih ada di dalamnya. Wa yahilu qalbu waraqatil mushafi bi'audin, dan halal membalikan lembaran-lembaran mushaf, kecuali ini fasolat al-waraqah wa hamalas alaiha, kecuali terpisah, dan cara menggesernya itu dia membawa itu maksudnya diangkat, maka hukumnya tetap haram. Wa yahillu hamluhu fi mata'in illa in qasadal mushaf wahdahu bil hamli, dan halal membawa muatan, jadi membawa muatan yang di dalamnya itu ada mushafnya, kecuali dia menyengaja untuk membawa mushaf dengan membawa muatan itu. Jadi ada niatannya. Wa yahillu hamlu tafsir in kana aktsaru minal Qur'an yaqinan. Dan dihalalkan membawa tafsir apabila tafsirnya itu lebih banyak daripada Qur'annya. Wala yamna'u sobi al-mumayyiz min mashil mushafi wa hamluhu li hajati ta'lim. Tidak dilarang anak kecil yang tamyiz, maksudnya yang belum baligh, yang mulai belajar, untuk mengusap mushaf tanpa wudu gitu. Wa hamluhu, dan membawanya karena ada hajat belajar. Tapi ya untuk pembelajaran, untuk membiasakan ya harus wudu dulu. Ini hanya hukum dosa apa enggak.
Faslun. Faslun yajibul istinja min kulli kharijin minal qubuli au duburi in kana najisan walau walau sama hali huruji wajib membersihkan istinja min kulli kharijin dari seluruh perkara yang keluar baik dari kubul ataupun dubur apabila sesuatu itu najis serta mengkotori mahalu huruji mengotori tempat keluarnya najis. Wa yajuzu mana tadi? Wa yajuzu ayastanjiya asyakhsu bil ahjari. Nah, faqat. Ini bukan ahja ya. Insyaallah ahjar. Walau bila udrin wa in kana ala torfil bahri. Diperbolehkan untuk istinja bersuci seseorang itu dengan menggunakan batu saja walaupun keadaannya itu tanpa adanya uzur dan di tepi lautan. Wal iktisaru alal ma'i afdalu minal iktisari alal hajari wal jam'i bainahuma afdal. Meringkas memakai air atau memakai air saja daripada memakai batu itu lebih utama. Dan mengumpulkan antara memakai batu dengan memakai air itu lebih utama lagi. Wa yajibu tanziful mahali min ainin najasati wa asaruha. In istanjiya bil ma'i. Wajib membersihkan tempat dari ainun najasah serta bekas-bekasnya apabila seseorang itu bersuci dengan memakai air. Fa ini stanjiya bil hajari afa anil asaril qalili alladzi la yaziluhu ilal ma'i awil huzza fis sighar. Apabila seseorang itu istinja dengan menggunakan batu, maka sudah cukup. Maka mencukupi walaupun masih ada bekas-bekas yang sedikit yang tidak bisa hilang kecuali dengan air, sesuatu yang masih kotoran-kotoran yang masih kecil gitu. Itu dianggap mencukupi ataupun sudah cukup. Wa idza tasara alal hajari wajaba salasu masahatin wa in nadhafat al mahalu aqallu minha wa ilam tanzifuhu as-salasu wajaba ayyazida 'alaiha hatta yanzifahu. Apabila seseorang itu meringkas atau hanya memakai batu saja, wajaba, maka diwajibkan salasu masahatin. 3 usapan, walaupun tempat itu bersih, sudah bersih, dengan dengan usapan yang kurang dari 3 atau baru 1 kali, dia langsung bersih. Tetap diwajibkan untuk memakai 3 batu itu. Wa illam tanzifha as-salasu wajaba ayazida 'alaiha hatta yanzifahu. Dan apabila 3 usapan itu belum bisa membersihkan, maka wajib menambahkan lagi 3 kali lagi gitu. Jadi maksudnya gimana? Dihukumi 1 itu ketika telah bersih. Jadi walaupun hitungannya sudah 3 baru bersih, itu dihukumi baru 1 usapan. Nah bisa dihukumi 1 usapan itu ketika sudah bersih. Fa inna dhafahu biwitri lam yazid alaihi syai'an. Dan ketika membersihkan itu harus atau seyogianya dengan sesuatu yang ganjil, tidak menambahkan atasnya sesuatu. Wa inna dhafahu bisyaf'in fasunnatu lahu ayyazida wahidatan. Dan apabila membersihkannya itu dengan sesuatu yang genap, maka disunahkan untuk diganjilkan. Wa yaqumu maqamal hajari fil istinja'i kullu jamidin tahirin khashinin yaqla'u ainan najasat fakhorqatin. Dan sesuatu yang hukumnya seperti halnya batu atau bisa untuk istinja, yaitu seluruh
seluruh sesuatu yang jamid, yang keras. Jamid itu sesuatu yang tidak cair, kan keras-keras harus pakai batu ataupun kayu. Yang penting jamid itu ghairul ma'i atau tidak cair. Suci khoshinin, yang yang bukan sesuatu yang lembut atau licin, tapi sesuatu yang kasar, yang dapat mengangkat ainun najasah, seperti halnya kain. Wa syurita wa syartul istinja bil hajar. Tuh, ini balik lagi ini. Mana? Wa syartul istinja bil hajar ala yang syifal kharij najas. Dan disyaratkan dalam istinja itu menggunakan batu yang tidak terkena najis. Wa syurutul istinja, saya ulang. Wa syurutul istinja bil hajar ala yang syifa al kharijun najis. Disyaratkan dalam istinja itu menggunakan batu dan hendaknya najis yang keluar itu belum kering. Wala yang takilah anil mahalil ladzi istaqara fi. Dan najisnya itu belum berpindah kepada tempat yang lain. Wala yujawiza al-baulu hasyafatadz zakari wala ghaid safhata aliyatai. Dan disyaratkan ketika air kencing itu belum melewati hasyafahnya. Hasyafah itu kepalanya. Wala ghaid, dan bukan tai yang sudah melewati pantatnya. Jadi kalau udah melewati pantat tidak diperbolehkan. Wala yasilu baulul unsa ila mahali jama'iha, dan tidak diperbolehkan istinja atau istinja itu disyaratkan hendaknya itu baulul unsa ila mahali jima'iha. Kalau untuk hitungan seorang perempuan, jadi kalau air kencingnya laki-laki itu bisa istinja memakai batu itu dengan syarat air kencingnya belum melewati kepala daripada zakarnya. Sedangkan perempuan itu ketika air itu belum melewati mahalul jima'. Maknanya mahalul jima' itu lubang yang untuk jima', bukan lubang yang untuk kencing. Cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan ataupun yang lainnya, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.